pendek hanya 3 surat saja nah ya. Surat apa saja? Surat dari mulai Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas bersama-sama. Kemudian Angel sakit, kemudian Denis hadir, kemudian Dinda hadir, Kayun, Rizky Mulyana hadir, kemudian Sinta, kemudian Salsa, Julman, kemudian Muhammad Aryan. Alhamdulillah doain ya teman-teman kita yang sakit, mudah-mudahan sakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada waktunya kita bisa belajar lagi bersama-sama. Baik anak-anak, ayo kita siapkan bukunya. Kita mau belajar, keluarkan bukunya. Ayo, siapkan bukunya. Baik anak-anak, kalau kita sudah siap untuk belajar pada pagi ini? Siap? Betul siap? Sudah siap? Sekali lagi siap? Siap. Pelajaran apa hari ini? Pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, agama Islam adalah merupakan suatu agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, hari ini Bapak akan membawakan tema menghormati orang lain. Nah, pada pagi ini Bapak akan membawakan tema untuk anak-anak semua menghormati orang lain. Apa tujuan pembelajaran pada pagi ini? Nah, Bapak sudah melihatkan di depan. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Kita membaca surat Al-Hujurat. Nah, ayat berapa? Ayat ke-13. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghormati. Yang ketiga, saling mengenal dengan sesama. Kemudian yang berikutnya 4, menumbuhkan sikap toleransi sesama teman. Kemudian yang kelima, menumbuhkan rasa saling menghargai sesama teman. Itulah tujuan pembelajaran kita di pagi ini. Nah, kita lanjutkan anak kepada tema yang berikutnya. Nah, pelajaran yang berikutnya adalah 1. Kita menghormati orang lain. Nah, kita menghormati orang lain. Nah, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita saling mengenal dan saling menghormati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat surat 9 ayat ke-13. Coba Bapak akan bacakan ya. Dengarkan yang baik ya, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahmala dari kami nasaidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Itu tujuannya, agar kalian ataupun kita semua saling mengenal. Kemudian yang selanjutnya, setelah itu adalah apa tujuannya di sini? Lalu maksud apa tujuan dari menghormati orang lain? Nah, di sini menghormati orang lain artinya menunjukkan sikap menghargai pada orang lain. Artinya kita saling menghargai, saling menghormati orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama dan bersuku-suku. Yang satu suku yang lain, agama yang lain, semuanya tujuannya untuk dihargai dan dihormati. Orang yang tidak menghargai orang lain berarti menganggap dirinya lebih hina daripada orang tersebut. Coba anak-anak Bapak mau tanya, adakah teman kita di sini yang berbeda agama? Ada. Kita satu suku enggak? Rukun enggak?
Rukun kan kita di sini selalu rukun dan selalu bekerja sama, tidak ada perbedaan. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di sini adalah berbeda-beda, bersuku-suku, tetapi kita selalu rukun dan damai. Ada suku apa saja di kita yang kalian tahu coba? Suku apa saja? Suku Batak, suku Sunda, suku Betawi, suku Manado, apalagi? Dan yang lainnya. Baik anak-anak, coba Bapak mau nanya, ada berapa suku yang ada di Indonesia, terutama yang kalian ketahui? Coba satu. Suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, suku Manado, suku apa lagi? Suku Padang, suku Jawa, dan yang lainnya. Nah itulah merupakan kodrat takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, nah tentunya ada ciri-ciri kan yang nanya. Ada ciri-ciri tidak sama. Suku Sunda kulitnya seperti ini, suku Jawa seperti ini, suku Manado seperti ini, suku Batak seperti begini. Berbeda-beda bahasa dan berbeda-beda suku, tetapi satu Indonesia, kemudian toleransi beragam. Ada berapa ciri-cirinya? Ada 6. Coba satu, ciri-cirinya apa? Sopan dan santun. Sopan dan santun dalam berbicara. Yang kedua, toleransi dalam beragama. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, seketika berprestasi. Yang keenam, nah coba kita bahas itu persatu. Sopan dan santun artinya kalian ketika berbicara dengan siapapun harus ada sopan dan santun. Kalau bahasanya tata krama. Tata krama itu adalah bahasa anak kepada orang tua, bahasa anak kepada guru, bahasa adik kepada kakak. Antar teman pun juga harus sopan dan santun. Artinya berbicara itu tidak boleh kasar. Kalau takdir kan di sekolah kita, di kelas kita ini ada yang berbeda agama, tetapi kita selalu rukun, selalu damai ketika belajar, ketika bermain. Kita tidak pernah membeda-bedakan suku dan agama. Itulah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berteman di sini ada misalkan karena cantiknya, tidak kan? Ya, anak-anak teman-teman tidak membeda-bedakan oh ini mah cantik, oh ini mah enggak, oh ini mah jelek. Tidak, kita selalu berteman. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lita'arofu." Kita harus saling mengenal. Kemudian menghargai pendapat ketika diskusi. Apakah kita pernah diskusi? Pernah kan ya, suka diskusi, suka berbicara bareng dengan teman-teman berbeda agama, berbeda suku, tetapi kita selalu rukun. Nah, kemudian kita mendahulukan orang tua. Nah, itu adalah akhlak budi pekerti. Ketika kita berdampingan dengan orang tua, apabila kita berjalan, maka orang tua lah kita yang harus kita dahulukan. Dan walaupun kita mau mendahulunya, kita harus mohon maaf terhadap orang tua. Selanjutnya, nah, di sini adalah cara menumbuhkan sikap. Nah, cara menumbuhkan sikap menghormati orang lain. Nah, ada berapa? Ada 5. 1. Menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. Yang kedua, kita. Ketiga, memaafkan kesalahan orang. Yang keempat, yang kelima, sunatullah. Yang pertama, kita menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. Satu sama yang lainnya tidak akan sama, pasti punya kelebihan masing-masing. Yang kedua, kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau hidup sendiri, berarti kita harus hidup di mana? Di hutan belantara. Kalau di kota itu pasti kita akan berdampingan bermacam-macam orang, bermacam-macam suku dan bermacam-macam bangsa. Nah, yang paling indahnya kita harus saling memaafkan kata Allah. Nah, apa itu kita menghormati orang lain? Coba kita baca satu persatu. Yang pertama, rendah hati dan tidak sombong. Kalau yang sombong siapa? Setan. Kalau yang sombong itu kan manusia, tidak boleh sombong. Yang kedua, kita harus punya rasa malu, karena sombong akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tulus membantu, tapi harus ikhlas. Tidak boleh pamrih.
kalian membantu, tapi dengan alasan harus diminta timbal balik, itu tidak boleh, harus tulus ikhlas akan membantu itu. Kemudian yang selanjutnya menjadi pribadi pemaaf. Ya, pemaaf itu ya alangkah baiknya, alangkah indahnya ketika anak-anak menjadi seorang pemaaf. Kemudian selanjutnya menyayangi tanpa pilih kasih. Akibatnya apa sih kalau kita tidak menghormati orang lain? Coba, 1, akan dijauhi oleh teman. 2, yang ketiga, yang keempat, hatinya tidak tentram. Atau tentram itu tidak tenang. Itu akibatnya kita tidak menghormati orang lain. Itulah mungkin anak-anak dari rumah yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa-apa yang telah Bapak sampaikan. Baik anak-anak, ada tugas dari Bapak yang harus dikerjakan oleh kalian. Mudah-mudahan hari ini kita bisa beres ya mengerjakan tugas ini, agar supaya nanti Bapak bisa dinilai ya, agar nanti Bapak bisa dinilai ya. Ya. Iya anak-anak, alhamdulillah pada pagi ini pelajaran Bapak sudah tersampaikan. Nah, dan mudah-mudahan kalian, harapan Bapak menjadi anak yang soleha dan bisa menghormati orang lain. Coba Bapak mau nanya terhadap kalian, apakah paham atau tidak apa yang Bapak sampaikan? Apa ciri-cirinya orang menghormati orang lain dan apa? Coba isi satu apa? Sopan dan santun. Kemudian yang lainnya, Ipa. Kemudian Sa. Kamu Indra. Menghargai pendapat orang ketika diskusi. Itulah alhamdulillah kalian sudah paham apa yang Bapak sampaikan. Satu lagi pertanyaan dari Bapak. Apa arti toleransi? Saling menghormati. Nah, saling menghormati, toleransi dan saling menghargai pendapat orang. Itulah toleransi. Mudah-mudahan kiranya cukup ya dari Bapak. Pelajaran dari pagi ini mudah-mudahan kita disayangkan Allah Subhanahu wa taala dan dibarukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama mengambil sampah dulu, karena bersihkan dulu tempat kita kan. Ada hadis seperti itu gini, anadofatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ayo kita bersama-sama mengambil sampah dulu, kita masukkan ke dalam tong sampah. Ayo. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran pagi ini Bapak telah sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan barokah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Bapak dari cukup, sekian terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah